Channel, ketemu lagi bareng gua Abot. Nah, hari ini gua sama temen gua yang namanya Dendi. Yes. Dia biasanya dipanggil juga Dendi Nganga. Ini mobil ya? Nissan Grand Livina tahun berapa, bro? 2012. Oke, hari ini kita bakal nge-review kupas tuntas mobilnya. Mudah-mudahan tayangannya bermanfaat buat kalian. Oke. Bro, Ya. apa kabar? Baik. Ketemu juga gua sama dia. Susah, orang sibuk. Sama lah, kita orang sibuk ya. Iya, disebut-sebutin ya, bro. Iya. Nah, hari ini gua mau nge-review ini nih, mobil kesayangannya dia, Grand Livina tahun 2012. Nah, kita ngobrol dulu nih. Ini mobil lo beli, kenapa lo seneng sama Grand Livina gitu? Waduh. Kalau dibilang seneng nih, ya. Satu, gua memang suka mobil sedan. Di saat itu, gue berpikir gue berkeluarga, dimana gue harus memikirkan ada bagasi nantinya, ada barang-barang. Nah, di saat itu gue melihat hanya mobil sedan yang basisnya lebih panjang dan lebih besar dan bisa muat istilahnya ya barang-barang. Nah, itulah Grand Livina. Jadi gue pilih Grand Livina tipe XV lah, yang tipe tengah. Gitu. Ya, jadi kalau lihat sini, dari samping sini. Nah, ini kalau lu lihat bodinya Grand Livina, ini masuknya kategori apa? SUV. Mini SUV. SUV. Jadi dibilang gede banget enggak, tapi kecil juga enggak gitu ya. Yes. Jadi asik lah buat keluarga-keluarga, anak 2, 3 masih bisa ya, bro? Masih. Tambah mertua bisa ya? Bisa. Tambah emak bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Kalau gue lihat buku dari panjangnya antara Livina dengan Toyota sekelasnya Avanza ya, Yeah. Avanza masih lebih panjang dikit Livina. Oke, bro, jadi ini mobil sebenarnya udah dimodifikasi juga sama Dendi nih. Kita lihat ya, kita tanya-tanya ya. Nih, bro, ini body sebenarnya udah lu apain aja sih? Body. Apa ya nih bodinya nih? Body dulu deh. Body. Eksterior ya. Ya. Gue satu udah ganti ganti spion. Ini spionnya Spion apa nih? Camry. Oh, spion Camry tahun berapa sih ini? Wah, gua Nggak nggak tahu tahu ya? ya, antara 2015 atau 2014 gua nggak tahu ya. Nah, pokoknya yang jelas. Yang udah beginilah. Nah, oke. Nah, terus ada Ini. Sen. Ini gue iseng aja, gue pengen yang beda dari yang aslinya. Gue pakai sen BMW. Entahlah, gue lupa BMW E berapa atau apa dari ini. Terus ya velg gue pakai ring 17. Ring 17. Ring 17 speknya ring 17, offsetnya 40, lebarnya 7,5. Ini mereknya apa? Lebar bukan 7,5, ini lebar 8. DTM Racing ya? Mereknya DTM Racing. Oke. Ini Gitu. pakai profil bannya? Profil bannya gue pakai depan gue pakai 205/45, yang belakang 215/45. Gitu. Kita ke depan dulu. Kita urut. Ya. Nah, ini kalau dilihat ini kan nggak ada di pabrikan kayak gini. Ini custom pasti kan? Pasti custom. Nah, lo ceritain dong nih custom Wah. gimana? Ceritain gimana? Ini custom gue berpikir gini. Ini sebenarnya sih dari barang bekas ya. Barang bekas nih. Di bengkel repair cat di tempat biasa anak-anak Livina di daerah Depok ya. Namanya Pulung Motor. Nah, kan dikasih Yanto ya namanya. Bila sana tuh gue ngeliat ini ada grill Livina yang sudah patah. Sudah patah. Gue tantangin nih. Oh, jadi ceritanya udah patah. Udah patah ya. Kalau Livina kan biasanya ini ya, ini grill patah Ya. ini ada gini. Itu patah. Terus gue berpikir lah, gue bikin yang beda. Yang biasanya kan kalau custom grill itu kan ya dari apa namanya, fiber lah ya. Ya. Habis itu gue ngeliat nih, wah ini patah. Justru ini barangnya ori malah ya, maksudnya. Bahannya bukan. emang bahan ori. Nah, gue bilang ini, wah ini sayang dibuang nih, gue bilang gitu. Gue bilang, Pak, tantangan gue, lu bisa nggak buat ini yang desain yang gue mau? Gue desain asal-asalan aja. Ya. Dan dia sanggup, oke, bikin. Jadilah begini. Nah, Gitu. oke. Kreativitas anak negeri. Nih. Nah, kalau ini gini, Ini juga kan biasanya kan gue lihat kan cuma ya udah gini aja Iya. tapi nggak ada mata kucingnya gitu. cover dan biasanya kan anak stiker kan ya. Iya. Gue berpikir
ini cover semua orang pakai mobil cover gini. Gue mikirnya gimana ya biar lebih, karena gue lebih seneng beda lah dari yang lain. Dalam hati gue kayak ya kira gue tantangin lagi ke si bengkel tersebut, repair body. Gue tanyain, Pak, lu bisa bikin ini? Bisa, tapi untuk ketemu ini bisa ada akrilik mika lampu. Oh bisa. Ya dia begini, gitu. Kalau dilihat kan asik kan, ya keren lah gitu loh, ya nggak lazim tapi oke, ya nggak. Oh, gue nggak terlalu ekstrim lah main modifikasi ya. Jadi konsep lu tuh modifikasinya apa sih nih di mobil? Modifikasi gue, kayak terserah gue, modifikasi gue. Jadi istilahnya gini, gue nggak mau yang mengikuti ya. Semua modifikasi bagus, tapi ya gue hanya masukan aja gitu kan. Bukan mau gue ini jelek itu bagus, tapi gue dari situ gue gabungin gimana ya enaknya biar lebih cantik, lebih minimalis, yang menurut gue manis dan bagus gitu ya. Jadi ya gue buat jadi nggak ikut aliran apalah. Oh enggak. Ya namanya alirannya Dendi. Ya, aliran gue sendiri. Ini. Gue balik ke samping lagi nih. Gue belum pas ke sini Terus sekarang samping sini. Ini, oke. Nah ini kan, ini gimana nih? Apa namanya, ceritain dong ini lu bikin di mana Saskit? Kalau ini sebenarnya Saskit ini sebenarnya bawaan standar ya. Bawaan standar, tapi ini punya yang all new, yang all new Grand Livina gitu. Yes, kakaknya di atasnya, yang tahun 2013 15 ya. Nah itu gue pakein Saskit itu, karena modelnya beda dengan yang bawaannya ini kan. Jadi ya sementara kalau ini beberapa kali gue coba modif, tetap jatuhnya nggak manis. Gitu. Oke. Ini fitmentnya kan asik nih, rata body gitu kan, terus japernya juga nggak terlalu ekstrim. Ini lu bikin di mana bro? Gue bikin ini di per langganan gua, karena dan anak-anak komunitas juga pada situ namanya Lembayung Per ya. Oke, kalau yang mau bikin itu di Lembayung Per, di daerah Lebak Bulus itu kalau Jabodetabek masih oke lah. Masih oke lah. Fatmawati lah gitu. Terus itu treatmentnya apa aja yang lu pasang? Nah, treatment gini. Gue bilang ke dia, gue mau pendek, yang kita request, tapi enak, gitu. Dan gue kalau di mobil gue nih gue request, gimana caranya gue pendek, tapi bagian yang depan keras, tapi nggak terlalu keras, yang belakang gue request keras, tapi di saat bawa beban itu tidak ambles. Gitu. Lu yang lakuin apa itu? Nah, kan lu mintanya kayak gitu tuh. Nah, ternyata yang dibikinin sama si Lembayung itu apa gitu? Yang masuk di sini. Hasil berdiskusi dengan tim Lembayung bahwa gimana nih, gue pakai per apa? Gitu. Makanya gue cari per, akhirnya dimasukkan dari hasil dari Lembayung timnya, dia memasukkan per di mobil gue itu per Toyota ya. Per Toyota yang baru-baru, masalah gue lupa namanya per apa. Itulah custom ya, custom. Terus kalau shock breaker yang depan itu lebih ke, ini masih bawaannya tapi agak dimodif sedikit biar ada ribbonnya masih enak. Jadi sebenarnya sih emang Livina tuh depannya agak keras sedikit, tapi ribbonnya kurang. Nah, dia bikin dapat dengan modif sedikit shocknya, jadi ada ribbonnya. Kalau yang belakang lu pakai per apa? Sama, tapi shocknya gue memilih, kalau yang pilihan dia pakai yang keras, gue bilang yang keras apa tuh? Dikasih pilihan, tapi tetap gue memakai, kalau keras itu tetap Mercy. Mercy W202 nggak salah deh. Jadi itu pilihan kalian juga sih, tapi ini sekedar informasi, kalau kalian mau ikutin juga ya nggak apa-apa. Yang penting contohnya udah kayak gini gitu. Karena semua modifikasi suspensi itu tergantung masing-masing pribadi ya. Kita enaknya mana, kalau dengan gua fitment segini, belum tentu orang lain juga merasakan enak juga kayak gimana, itu masing-masing pribadi ya. Jadi tetap hasil diskusi dari Lembayung Per timnya itu akan kasih hasil yang istilahnya ya berembuk lah, yang menentukan suspensi yang enak. Jadi tadi gue udah sempat naik mobil ini, enak, masih ceper tapi
nggak sakit di punggung gitu. Iya nggak? Ya, Masih ya. nyaman. Di tangguh juga yang nggak terlalu nyusahin ya kiri kanan gitu. Bantingannya juga masih enak. Walaupun ya pastilah dia lebih keras lah Pasti. sedikit gitu loh. Karena konsekuensinya gitu. Jadi ada kalau yang pendek ada kurangnya, mau tinggi ya pasti agak ada kurangnya juga bagi yang memang pecinta DPR. Gue mau lihat mesin lu boleh nggak? Boleh. Kita lanjut ke mesin. Kita mau lihat ya. Oke. Kita mau lihat mesinnya. Mesin. Mesin gua. Ini mesin engine bay-nya Grand Livina-nya punya Dendi. Ini kalau gue lihat kan ada yang beda nih dari yang lain. Yes. Ini lu bikin gimana nih settingan mesin Ini gua berawal berpikir mesin ini awalnya Livina, gue lihat reviewnya itu dikenal sama akselerasi agak lemot ya, tapi top speed oke. Nah, gue bagaimana mencari bisa mobil Livina ini dapat akselerasinya. Akhirnya gue mencoba untuk memakai overheater. Overheater ini orang bilang wah overheater buat ngebut. Sebenarnya kalau dari gue, karena gue pakai ini hanya gue buat untuk akselerasi, ya kan? Karena fungsi ini ngedot angin dari luar, sehingga dia banyak angin, supply angin situ, dia akan lebih dapat untuk akselerasi. Terus gua pasang ini spacer ini sebenarnya membuat. Tapi ini orinya nggak ada ini. Oh, ini bikinan, custom. Custom. Okay. Banyak beberapa custom yang buat oleh yang otomotif ya. Ada beberapa yang buat. Ini fungsinya sebenarnya membuat udara menjadi turbulence. Jadi yang berantakan jadi menyatu untuk padat masuk ke intake. Jadi itu menurut gua sih agak tolong dikit karena itu buat tenaga akselerasi. Itu banyak macamnya sih lah. Namanya? Gitu ya. Kalau yang udah lu rasain nih, kalau yang lu rasain ini hasilnya gimana dengan lu ngerubah ini? Kalau akselerasi sih masih udah oke ya. Udah oke ya? Kan masih beberapa item-item yang gue tambahin ya. Ya contohnya ada port stabilizer ada di dalam sini. Terus coil buat ganti dengan coil Nissan Juke. Terus gue tambahin double ground karena buat sensitif percikan arus ke coil tersebut biar cepat ya. Terus sama ada namanya port. Sebenarnya gue fungsi ini sebenarnya buat jadi gue nyari akselerasi deh. Ya. Nah, terus bukan untuk ngebut ya. Ya. Jangan salah paham, bukan buat ngebut. Jadi ini bukan mobil balap, tapi untuk gimana lebih enak lah dipakai. Kalau gue dengan pasang begini tapi dapat ngebutnya itu udah bonus istilahnya bagi gue. Ya. Bonus. Terus tambah gue tambahin ini. Gue ini ngambil udara dari kabin. Jadi udara dingin ya. Nah, contohnya gitu kan. Kalau nyetir malam sama nyetir siang pasti beda. Nyetir malam lebih enak. Itu gue berdasarkan teman-teman ngobrol sama teman ya. Gue gimana caranya ngambil udara dingin masuk ke mesin. Nah, jadi gue ngambil. Berarti ini dari kabin ditarik ke sini. Ya, dapat udara dingin. Dari sini ke sini. ke situ. Nah, makanya kalau siang tuh pasti tarikan akan berat kan. Bukan keluar sini, berarti ke Bukan, sini ya. ini kan ngisep. Ini ngisep. Ini intake-nya ya sini. Ya. Jadi kalau siang perhatiin deh, kalau siang tuh naik mobil pasti agak lemot ya. berat ya. Tapi kalau malam enak. Nah, Ya. itu gue fungsinya gimana caranya kita bisa jadi ya paling tidak mendekati kalau kita nyetir malam lah. Nah, gue sama teman-teman juga harus diskusi dan ngobrol gimana caranya kita ambil udara dingin dari kabin. Karena kan ada AC kan. Ambil di situ. Itu sih. Terus ada apa lagi yang lu buat di sini? Ini apa lu pakai header gak sih? Oh, gue pakai header. Pakai header. Header Headernya gua komposisinya gimana? Header gua pakai header 421 merek Kansai. Terus nah untuk ke muffler ke belakangnya itu gua custom jadi beberapa tetap lagi gua nyari gimana cara gua bisa dapat akselerasi. Yang pasti gua banyak gua rubah
yang reson tengah. Nanti gue custom dengan cara apapun. Gue dapet belakangnya, tabung belakang mufflernya gue pakai punya Volvo karena lebih pipanya lebih gede. Yang gue beranggapan, gue awalnya gini, gue beranggapan biar gimana sih gue mobil gue bisa bunyi kayak mobil sport walaupun diem, cuman ngebas tapi nggak ngebas yang berisik ya. Akhirnya gue ganti lebih besar, gue berdiskusi dengan tempat adem lah gitu ya, ngebas tapi adem gitu. Sebenarnya kalau ditarik nggak ngebas, malah lebih cempreng karena gue reson tengahnya kopong. Tapi yang penting gue dapet akselerasinya. Gue diskusi dengan bengkel knalpot gue yang ada di mana sih, pokoknya daerah Bintaro, namanya Ditam knalpot. Itu juga dia enak dan dia tahu flow-nya, jadi gue diskusi dengan dia dan gue juga try and error juga. Akhirnya ya udah gue dapet settingan gini. Ini kalau gue boleh tahu, untuk memodifikasi daerah sini nih, untuk akselerasi lu dan lain-lain di sini, lu butuh biaya berapa sih? Waduh, kira-kira aja deh, biar penonton nggak tahu gitu. Oh, dia ngerubah begini, itu butuh biaya berapa gitu. Biaya kalau diakumulasi ya kurang lebih 4 juta sampai 5 juta ya. 4 juta sampai 5 jutaan ya. Nah, mungkin kalau emang bisa dapat yang lebih murah itu karena itu gue juga dapat juga nggak harus baru, nggak usah harus baru yang jelas dari dealer. Semua gue kalau emang ada yang copotan itu lebih baik gitu, lebih dan gue juga jujur ya, gue juga dapat Vespa seperti ini beberapa doang baru. Oke. Ya, jadi bisa, kalau sabar sih bisa cari-cari banyak lah di spare part yang second tuh bisa. Gitu bro. Paling sih ya sama ini, paling AC gue lilitin busa ini biar cepet dingin gitu. Paling itu aja sih bang. Yang jelas kalau untuk mesin dia nggak engine swap, nggak apa-apa gitu. Karena ini memang kebutuhannya mobil harian dibikin nyaman. Akselerasinya dibikin lebih enak lah untuk jarak jauh atau buat harian, buat ke kantor gitu ya. Nah, sekarang kita yang agak ke bawah lagi. Agak ke bawah lagi. Siap. Ini lu pakai ini lipsnya gimana nih? Custom juga? Custom juga. Ini juga balik lagi. Gua di tempat kayak repair body gua itu yang di Depok. Gua ngeliat. Ini kok ada akrilik nganggur gitu kan. Sepanjang ini. Gua bilang, ya udah nggak dipakai, kita bisa bikin gini buat istilah kalau di gua serokan. Serokan. Nah, padahal itu kan apa namanya, ya gua nggak tahu lupa gua. Serokan itu gua bikinin, nah ini ada akrilik, tapi karena sering mentok dan patah, akhirnya gua tambahin plat di bawahnya. Oke. Gitu. Oh, berarti dia kasih lagi tuh tatakannya plat biar nggak gampang patah. Yes. Nah, ini ada fog lampnya. Ini aslinya atau tetap aslinya? Tapi yang lampu yang lampu yang ini. Yang ini itu custom juga. Oh, custom juga. Tadinya kalau lu lihat kalau bawaannya kan cuma list chrome kan. Tapi gua gimana bisa beda nih, orang yang custom umumnya dia ngasih lampu eagle eye berjejer. Tapi kan kalau gitu tuh gua balik lagi. Gua nggak mau pakai biasanya. Gua tantangin lagi tuh si body repair gua. Gua bilang, bisa nggak bikin gini? Oh bisa. Jadilah ini gitu. Ayo. Pegel cuy. Tapi kalau yang habis gua nggak pegel kan? Iya, nggak pegel. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari Autofit Channel tentang review mobil Grand Livina tahun 2012 punya Om Dendi. Gitu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Oke, kalau ada kekurangan tolong dimaafin. Tapi gue boleh pesen nggak? Boleh. Pokoknya untuk modifikasi, pokoknya balik lagi ke diri kalian. Terserah lu mau ngapain, bebas. Tidak ada halangan, tidak ada kebatasan. Pokoknya modif bebas. Selama itu bagus buat lu dan buat semuanya. Yang jelas sih gini ya. Sesuaiin juga sama kantong. Yes. Nggak boleh dipaksain karena kalau dipaksain itu gimana ya, kayak nggak menikmati perjalanan modifikasinya gitu.
Oke? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, untuk modifikasi atau lain-lainnya. Jangan lupa like, comment, and share. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya di Autofit Channel.